Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua dan kawan-kawan semua yang petani sawit dan petani sayuran ya. Saya sapa semuanya dan saya doakan dilapangkan dan dimudahkan rezeki dan diberikan kesehatan selalu. Dan petani sawit dan pemula dan yang senior, saya doakan dilapangkan rezeki dan dimudahkan rezeki serta diberikan kesehatan baik dalam memanen dan eh, bekerja dan memupuk. Saya doakan dilipat gandakan penghasilan ya, baik buah sawit ataupun beratnya. Saya doakan dimudahkan dan diberikan buah yang besar. Nah, sahabat semua ya, di kali ini saya membahas tentang lahan rawa, lahan yang berawa, yang bisa kita bilang ya bahasanya, kalau bahasa kampungnya berawa, payau, gambut. Nah, pada kesempatan ini saya di belakang saya ini ada sawit 2, 3, 4 berada di lingkungan berawa atau bisa kita bilang gambut, karena gambut di lahan gambut seperti ini juga penampakannya. Nah, jadi sahabat semua, saya ingin membahasnya ya. Jangan lupa dukung video ini dan bagikan ke kawan-kawan, baik ke sosial media atau uh, bagikan, klik tombol bagikan di uh, video, bagikan kepada kawan-kawan semua ya. Nah, sahabat dan kawan-kawan semua bisa melihatnya ya. Di situ ada ada ini ada payau. Kalau kampungnya, bahasa kampungnya payau, atau bisa dibilang berawa atau gambut. Nah, sahabat bisa lihat ketika hujan airnya penuh dan mempengaruhi pertumbuhan sawit ya. Nah, coba sahabat lihat itu 3 pohon itu sebaya dengan yang ini, yang sebaya itu. Nah, itu sebaya itu. Karena ini sudah dibuat digali, itu kan parit itu irigasi sudah digali. Jadi dulunya di sana irigasi, sekarang udah udah hilang ya irigasinya, udah tertutupi oleh tanah, jadi digali di sini. Nah, itu sebaya yang ini dengan yang itu tutu sebaya. Nah, sahabat bisa lihat pertumbuhannya ya kurang ya, kurang pertumbuhan ya, berbeda dengan ini besarnya. Nah, jadi sahabat semua bisa membandingkan ya. Jadi sahabat semua usahakan dalam ketika sahabat dan kawan-kawan semua ada lahan gambut, payau, rawa-rawa, berawa, sahabat usahakan membuat irigasi seperti ini. Nah, seandainya sahabat dan kawan-kawan semua membeli lahan yang seperti ini, nah jadi jangan takut beli terus ya. Ada jalan keluarnya ya, yaitu membuat parit. Nah, jadi sahabat semua, fungsi dari membuat parit, ketika hujan air terkumpul dan bisa kita tanam apapun. Nah, misalkan sahabat semua nggak mau tanam sawit ya, bisa tanam lain. Misalkan 10 meter gali, 10 meter gali, jadi ketinggiannya bertambah, parit irigasi terisi oleh air. Nah, sahabat semua bisa menambah kedalaman irigasi tersebut ya. Misalkan maunya 2 meter kedalaman irigasi itu bisa. Nah, untungnya adalah ketika kita menambah kedalaman irigasi, kita
tanah kita itu bisa tinggi. Jadi semakin dalam irigasi, jadi semakin tinggi tanah. Nah, ketika hujan nanti airnya bisa terkumpul di irigasi. Jadi walaupun lahan yang bergambut bisa kita bilang dan berawa, kita bisa tanam apapun ya, bisa tanam apapun. Nah, sahabat semua, inilah ketika hujan ya. Ketika hujan, sahabat bisa lihat nih, saya zoom ya. Oke, saya bawa kameranya biar sahabat tahu. Nah, ini dulu irigasinya mengarah ke sana. Jadi sudah sudah longsor, jadi tertutupi. Nah, jadi dibikinlah irigasi melalui ini pula. Nah, ini pohon sawit ini dulu dalam kondisi berair karena irigasi melalui yang dari sana ke sana. Jadi ini dulu nggak berbuah, ini nggak seperti di video ini. Nah, setelah dibuat irigasi dari sini ke sana, jadi ini sudah berubah. Nah, berarti sahabat semua ada perubahan ketika kita membuat irigasi, hasilnya ada. Oke sahabat, kita masuk ya, kita masuk ke dalam. Nah, yang pohon itu dengan yang ini sebaya. Ini pertumbuhannya setelah dibuat irigasi itu. Nah, itu sahabat semua, lihat pelepahnya kecil 2 jari. Nah, jadi pada sawit ini tidak mau dia kelebihan air. Bukan nggak perlu air, tapi melebihi. Kalau melebihi tidak bisa sahabat semua. Kalau bahasa kampungnya, kalau bahasakan itu masam atau melebihi kadar air yang dibutuhkan. Nah, ini pertumbuhannya luar biasa. Nah, selain itu sahabat semua, kalau posisi berair payau seperti yang saya buat video ini, sahabat coba pikirkan bagaimana memupuk. Adapun pupuk yang sahabat semua, sahabat semua kembali ke lahan payau dan rawa-rawa dan berair. Nah, sahabat semua, coba sahabat pikirkan itu bagaimana cara memupuk dengan kondisi air seperti ini, karena semalam hujan ya. Nah, itu kalau kita pupuk pun nggak nggak maksimal ya. Percuma kita pupuk tapi nggak ada hasil. Jadi pupuk terbuang. Nah, kita seberang sahabat semua. Waduh, dalam. Baik, kita lewat di sana aja. Nah, kita ambil video dari jarak jauh ya, sahabat. Nah, ini jarak jauhnya. Jadi sahabat bisa lihat, kawan-kawanku semua, video jarak jauh berair penuh. Nah, bisa dibandingkan dengan yang ini. Ini sudah dibuat irigasi. Jadi air terkumpul semua di irigasi dan sawit kering di atasnya tuh. Nah, walaupun hujan, kita bisa memupuk karena sudah dangkal ya di pokok dan pinggir sawit itu. Nah, ini bisa dibilang ini yang sawit ini sebaya dengan yang di sana tadi. Ini sudah ada perubahan, kawan-kawanku.
Oh, kelewatan sahabat. Kita ambil dari sana. Jadi, nah inilah sahabat pertumbuhannya ya. Jadi sahabat semua, kalau ada lahan gambut payau, buatlah seperti ini. Ini jaraknya 5 meter per irigasi itu dengan irigasi sana 5 meter. Jadi kalau misalkan, wah inilah sahabat, airnya penuh, kita nggak bisa seberang. Oke, kita. Nah jadi sahabat semua, kalau ada lahan gambut payau, buatlah irigasi seperti video ini. Jadi bagaimanapun kondisi lahan itu, bisa ditanam apapun. Jadi jangan takut beli lahan gambut. Pasti ada caranya ya seperti ini. Nah sahabat bisa lihat airnya terkumpul ya, padahal semalam luar biasa derasnya. Nah di sana ada lahan yang belum dibuat irigasi. Nah seperti itulah. Wah sahabat, saya nggak bisa nyeberang, air penuh. Nah ini kalau nggak salah dangkal ini ya, kita lewat sini aja. Kenyang. Dangkal juga sahabat. Allah ya. Waduh luar biasa, karena semalam hujan jadi penuh, basah celana sahabat ya, demi bikin konten. Nah inilah penampakan perbedaan lahan yang tidak dibuat irigasi. Jadi airnya sahabat bisa lihat berbeda dengan yang di sana. Kawan-kawan bisa membuat irigasi seperti ini, lalu buat kerambah ikan, pelihara ikan. Nah coba bayangkan kalau sahabat ada lahan 1 hektar, buat irigasi seperti ini, terus buat kerambah ya, pelihara ikan nila, lele. Nah ini sahabat semua, ini sama dengan yang di sana tadi. Nah ini sudah mengeluarkan buah, yang di sana belum. Nah inilah posisi keadaan air ketika hujan. Nah itu kering karena sudah tinggi ya, ini paritnya sudah dipenuhi air. Nah jadi sahabat semua, jangan takut beli tanah yang ada rawa atau berawa. Jadi solusinya seperti inilah, membuat irigasi sekitar 10 meter atau 5 meter. Kalau nggak ada duit, pinjam dulu, pinjam. Nah ini sama dengan yang di sana tadi, ini sudah mengeluarkan buah. Nah sahabat bisa lihat video yang tadi ya, lepahnya seperti ini juga, tapi tidak mengeluarkan buah yang di sana tadi. Ini sudah mengeluarkan buah, karena kenapa? Air sudah kering. Tidak seperti yang di sana tadi, sawitnya di dalam air. Waduh, dalam nih. Nah sahabat semua bisa ya membuat seperti ini. Allah, dalam juga. Membuat seperti ini, jadi jangan takut
beli terus, ada solusinya. Nah, tumbuhan sawit ini memerlukan air juga, sahabat semua. Tapi kadar airnya itu dia butuh air nggak terlalu banyak. Bukan nggak bisa berair, dia tumbuh-tumbuh. Tapi dia memerlukan air yang sedikit. Jadi kalau kelebihan air, dia tidak bisa tumbuh normal. Nah, itu pelepahnya sama dengan yang di sana, sahabatku, kawan-kawan. Sama. Tapi tidak bisa mengeluarkan buah. Karena kenapa? Air melebihi kapasitas yang dibutuhkan. Nah, jadi sahabat semua, ada sawitnya yang nggak tumbuh-tumbuh, buatlah seperti itu. Ini dulu seperti inilah. Sebelum dibuat irigasi, seperti inilah sahabat. Semak belukar, pertumbuhan sawitnya nggak ada, gitu-gitu aja. Nah, ini pelepahnya sama dengan pelepah yang di sana, sekitar 4 jari. Nah, inilah tanahnya yang sudah dibuat irigasi. Di pinggirnya kita bisa tanam cabai terong. Nah, pada dasarnya sebelum dibuat irigasi seperti yang di sana tadi, air sampai ke lutut. Nah, yang di sana tadi ketika waktu kering dan kemarau, mungkin saya harus membuat video ya. Saya buat video nanti ketika posisi kering bagaimana yang di sana tadi. Sebelumnya saya sering kesini, sahabat, kawan-kawan. Waktu kemarau yang di sana tuh, tanah itu nggak kering, tapi tanah itu nggak kering, tetap selalu basah. Ya, karena itulah. Jadi bisa kita simpulkan, kalau yang namanya tanah dan lahan berawa, walaupun kemarau kering, kemarau panjang, dia tetap basah. Nah, ini kawan-kawan, ini kawan-kawan, sahabatku, ini dulu sama dengan yang di sana. Jadi sahabat bisa saya bilang kepada sahabat, yang ini sama dengan yang di sana. Jadi sahabat bisa bayangkan bagaimana kondisi seperti ini dulu. Nah, saya sorot ya ke sana. Nah, itu sudah rapi kan? Sudah rapi, berbeda dengan yang di sana dulu seperti inilah. Nah, capek. Jadi kalau ada lahan seperti ini, jangan takut sahabat. Keluarkan uangnya, modalnya. Kalau nggak bisa ya pinjam kemana-mana lah. Kalau nggak sanggup juga, berapa ada, bisa bikin irigasi setengah, nggak apa-apa ya. Misalkan 40 juta atau 20 juta, sewa beko, terus pakai beko eskavator buat irigasi ya. 20 juta kita bilang, atau 10 juta bisa kita bilang dapatnya 10 irigasi bisa ya, dalam 1 hektar. Nah, oke, sahabat semua, penampakan lahan payau berawa. Nah, ini saya buat videonya sekalian nih, semoga nggak ada
ular ya sahabat ya. Jadi doakanlah. Bismillah. Nah, baik, kita zoom ya. Saya perdekat kameranya. Nah, sahabat bisa lihat nih. Pelepahnya 2 jari. Buah tidak ada. Nah, lahannya seperti ini. Ini waktu kemarau dulu, saya pernah jalan-jalan ke sini. Ini tidak pernah kering. Basah selalu. Musim kemarau kemarin basah. Musim kemarau basah. Apalagi musim hujan ya. Nah, jadi kalau ada irigasi seperti yang di sana tadi, kemarau dia kering. Karena kenapa? Air terkumpul ke parit. Nah, inilah bentuk pohonnya, tidak ada pertumbuhan. Nah, walaupun sahabat membuat menggali berbentuk cincin, dia tidak berubah, tetap juga. Makanya sahabat ya, pinjam uang berapakah, 10 juta dulu untuk membuat irigasi dengan beko, atau bertahap-tahap ya, saran saya sahabat. Dan saya doakan bagi yang mempunyai lahan berawa tidak ada dana ya, saya doakan ini sekarang nih, semoga dilapangkan rezekinya oleh Allah, amin. Nah, ini kenapa keluar buah? Karena ketika kemarau ini kering. Ketika kemarau ini kering, di sana masih basah. Nah, itu ada pohon sawit yang berada di tanah basah ya. Nah, ini saya ambil ya. Pertumbuhannya lama. Nah, inilah. Jadi sahabat bisa lihat. Pelepahnya kecil-kecil, pohonnya kecil-kecil. Sahabat bisa membandingkan, kalau kita kita berikan pupuk, kalau air seperti ini, satu bisa kita bilang dia hanyut terbawa oleh arus. 2, pupuk itu menguap ke atas karena airnya penuh, karena berair di atas ya. Jadi pupuknya terangkat. Dan sia-sialah kita memupuk, nggak ada hasil ya. Nah, ini panjangnya sekitar 1 meter. Jadi sahabat bisa bandingkan yang video sawit saya yang ada yang di video tadi, video kemarin, tingginya seperti ini juga. Jadi pelepahnya sekitar 2 jari ada. Ini pelepahnya berapa tuh ya? 4 jari. Nah, tanda bahwa sawit itu tidak suka air. Jadi solusinya, para sahabatku, menggali dan membuat irigasi. Nah, yang itu sahabat sama dengan yang ini, sebaya dengan yang di sana. Karena di sana dibuat irigasi, tanahnya diangkat ke sawit itu, jadi adalah pertumbuhan. Berbeda dengan ini. Padahal ini dengan yang di sana sebaya. Nah, ini juga lihat pertumbuhannya tidak ada, seperti di polybag. Padahal sama semua umurnya nih sekali tanam. Jadi karena tidak dibuat irigasi ya, nggak ada pertumbuhan.
Nah, pohonnya sahabat bisa lihat bentuk pohonnya. Kalau yang sawit saya yang di sana tingginya tuh segini juga 1 meter, tapi eh, pohonnya besar ya. Ini nggak besar. Padahal bibitnya bagus ini. Yang 50.000 bibitnya ini. Tapi karena kondisi eh, tanah yang selalu berair, jadi pertumbuhannya tidak ada. Ini sahabat semua, kalau ditanam padi nggak ada pengaruh, bisa ditanam. Nah inilah, ini sawit ini sebaya yang dengan yang di sana tuh. Yang di sana sebaya. Karena kenapa saya bilang sebaya? Ini ditanam 5 ya, mata 5. Karena air nggak pernah kering ya, kalah dengan pertumbuhannya, kalah yang dengan itu. Jadi ini seperti inilah dari tahun kemarin seperti ini. Beginilah kondisi ketika waktu hujan ya. Nah, kalau sahabat semua ada lahan seperti ini, jangan takut pinjam uang terus sebanyak mungkin ya. Namanya kita berusaha, banyak utang kan ada hasil. Ini banyak utang nggak ada hasil kan bahaya. Ya kan sahabat? Kita berutang tapi nggak ada yang menghasilkan. Kalau ini kita pinjam uang, kita bikin, dia 2 tahun bisa kita ambil ya hasilnya. Nah yang tuh saya perdekat lagi ya, perbedaan pertumbuhan sawit yang berada di lahan yang berair dengan yang tidak berair yang selalu kering. Nah, saya zoom lagi. Nah, jadi ini sahabat bisa lihat bentuk pokoknya bagaimana, bentuk lepahnya bagaimana, ya kan? Jadi tidak ada perkembangan. Padahal ini bagus bibitnya, seharga 50.000. Seperti inilah, karena tidak pernah kering tanah ini, makanya tidak ada pertumbuhan. Seandainya sahabat membuat irigasi sekitar 5 meter, pasti ada pertumbuhannya dan perubahannya. Ini kalau nggak salah 5 tahun sudah ini. Saya pernah mancing nih. Ini kan tempat mancing ini. Nah, ini tempat mancing. Ini 5 tahun nggak ada pertumbuhan. Nah, berbeda dengan yang itu. Ini sebaya dengan yang ini. Yang itu juga sebaya dengan yang di sana ya. Jadi sahabat bisa bandingkan. Kalau sahabat berkomentar, mana ada sebaya, coba sahabat lihat. Nah, ini jaraknya aja 5 meter. Jadi sahabat bisa bandingkan pokok yang sudah bebas dari tanah basah ya, karena sudah kering, dengan yang ini pohon ini dengan pohon ini sebaya yang di sana. Jadi sahabat semua, seperti itulah ya metodenya. Pasti nanti ada perubahan, karena hasil sahabat bisa lihat kan, bisa bandingkan sempurna pertumbuhannya yang di sana tuh sempurna dengan yang ini. Baik, ini kan satu, itu dia jaraknya ke 5 meter. Kita lihat lagi ada yang di sana. Nah, itulah sahabat tanah yang sudah digali parit ya,
diangkat ke atas. Pertumbuhannya sahabat bisa lihat dengan yang ini, dengan yang di sana. Jadi ada pertumbuhan. Jadi seperti itulah menangani sawit di lahan gambut atau payau berawa. Kita tidak bisa membuat metode menggali di pinggir, metode cincin. Bisa kita bilang kalau bahasa kami metode cincin. Nah ini sahabat ya, kecil, pohonnya kecil, pelepahnya kecil. Nah sahabat semua, mungkin ada sawit yang tingginya segini seperti ini. Jadi sahabat bisa bandingkan. Kalau seperti ini tingginya itu besarnya pelepah sekitar 5 jari ya, 5 jari lebih. Ini enggak, sekitar 4 jari atau 3 jari. Tandanya bahwa sawit yang tumbuh di lahan yang basah, berair, dan tak pernah kering, seperti inilah kondisinya. Nah jadi sahabat semua membuat irigasi ya 5 meter atau 10 meter dengan eskavator dan beko. Kalau sahabat semua membuat metode cincin, tidak juga berpengaruh. Karena kenapa? Ketika membuat metode cincin, air ini masuk ke sana. Nah seperti itu sahabat semua. Nah coba bandingkan yang ini dengan yang di sana. Itu sebaya. Nah itu pohonnya tinggi ya, pohonnya tinggi dan berbuah. Berbeda dengan yang ini. Ini bibitnya bagus. Jadi sahabat bisa lihat hijau pelepahnya kan. 50.000 ini bibitnya. Nah, yang itu lebih parah lagi. Nah, tidak ada pertumbuhan dengan yang di sana. Di sana pelepahnya pun sudah 5 jari. Yang ini masih seperti ini. Ini sudah 5 tahun. Karena kenapa? Saya sering lewat ya. Nah, jadi sahabat semua bisa membandingkan. Jadi sawit yang ada di lahan basah, selalu basah, tidak bisa tumbuh sempurna walaupun dibuat metode cincin. Yang ini sebaya. Bibitnya bagus padahal 50.000. Ini saya ambil gambar ya, video lebih dekat lagi. Nah ini dia, pelepahnya kecil sahabatku, kecil dan pokoknya pun kecil. Inilah bentuk lahan yang selalu berair. Jadi buatlah metode parit ya, irigasi 5 meter sekali, 5 meter sekali. Kalau nggak ada dana ya pinjam ya. Dan buatlah irigasi dengan eskavator ya. Jadi kalau ada lahan 1 hektar, buatlah irigasi. Jadi sawit sahabat semua bisa tumbuh sempurna. Ini 5 tahun lebih ya, pertumbuhannya tidak ada. Kalau yang di sana ya, kalau yang di sana tuh, nah itu pertumbuhannya sudah sempurna. Yang itu dengan yang ini sebaya. Itu sebaya. Jadi pertumbuhannya sahabat bisa lihat tidak ada pertumbuhan, daunnya pun kuning. Nah sahabat bisa lihat nih, kuning ya. Nah kita ambil lagi video ya, pohon sawit yang lainnya. Nah ini dia. Ini saya zoom ya.
inilah pokoknya, pokok pohon sawit ya, tidak ada perubahan. Nah, sahabat bisa lihat ya di video ini, bentuk pelepahnya kuning. Ini sahabat, kalau dibuat irigasi ada perubahan ini pertumbuhannya. Jadi nanti saya bikin video lagi. Baik sahabat semua, inilah lahan ya yang penuh air ya, penuh air yang belum dibuat irigasi ya. Seperti inilah ada pohon sawitnya. Di sana ada pohon sawit. Ini masih kecil, sawit. Nah, saya buat video ya, itu sawit. Nah, pertumbuhannya tidak ada ya, karena melebihi air yang berada di tanah. Jadi pertumbuhannya tidak ada, masam ya, bahasa kami masam. Nah, sahabat semua bisa ya, kalau seperti ini ada tanah atau lahan, sahabat semua bisa membuat irigasi parit sekitar 10 atau 5 meter ya sampai ke sana. Nah, itu ada sawit, bisa sahabat lihat ya pertumbuhannya tidak ada sama sekali. Nanti kita posting ya, kita videokan yang sawit yang tidak ada pertumbuhannya. Nah, jadi inilah ya sawit yang berada di lahan yang berair ya, yang berair. Jadi pertumbuhannya seperti berada di polybag ya, pelepahnya 2 jari, jadi tidak ada pertumbuhannya. Kalau seandainya dibuat irigasi ya ada pertumbuhannya. Nah, sahabat semua bisa lihat ya, pohon sawit yang di ujung sana pertumbuhannya bagaimana, yang ini bagaimana, yang ini bagaimana ya, yang ini bagaimana. Ini lahan payau ini. Nah, jadi buatlah parit seperti ini ya. Di sini parit satu, di situ parit satu. Jadi kalau tidak ada dibuat parit, nanti airnya tidak berkurang ya. Kalau bagaimanapun ya, lahan berawa itu baik payau atau berawa atau bagaimana, ya buatlah irigasi seperti ini ya.
Jadi sahabat semua bisa saya informasikan ya, semakin 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 banyak irigasinya semakin bagus ya, semakin bagus. Kalau bisa ya dari sini ke sana berarti 5 meter ya, 5 meter. Oke sahabat semua, saya informasikan ya, yang belum memupuk, pupuk terus, tingkatkan pupuknya. Misalkan bulan semester ya, per semester kita bilang semester 1 3 kilo misalkan, bisa saya sampaikan 3 kilo. Semester keduanya ya tingkatkan menjadi 5 kilo ya. Ya semester 1 misalkan dapat 2 unsur ya, atau pupuk 2 macam jenis. Misalkan saya bilang NPK dengan KCL. Ya bulan kedepannya usahakan KCL ditambah NPK tambah lainnya ya. Saya doakan kepada sahabat semua bisa seperti itu. Jadi tingkatkan terus pemupukan ya, dan jaga rumputnya jangan sampai semak belukar ya. Nah seperti itu. Kalau misalkan disemprot nggak seperti itu rumputnya. Jadi kalau disemprot selalu bagus ya. Jadi jaga terus rumput ya, jangan sampai semak belukar. Dan sahabat semua rawat terus ya sawitnya. Jangan lupa berdoa kepada Allah ya, agar diberikan rezeki yang banyak, dilapangkan segalanya ya, dan diberikan keselamatan, amin ya Allah. Dan sahabat semua sahabat saya yang pemanen ya, panen sawit ya, hati-hati ya, hati-hati, jangan sampai tertimpa pelepah ya. Kalau sampai tertimpa pelepah kan lumayan sakitnya kan. Nah, jadi kita nggak bisa kerja untuk besok. Jadi usahakan ya, jaga keselamatan dan kesehatan, jangan banyak bergadang kan, karena kita butuh tenaga untuk panen esok harinya kan. Jadi jaga kesehatan, jangan bergadang. Hati-hati dan semangat selalu ya. Usahakan dalam membuat irigasi sahabat semua. Di sana irigasi, di sini seharusnya irigasi. Di sana irigasi, ini yang di video ini adalah di sana irigasi, ini pohon sawit, di sana irigasi. Kalau bagusnya yaitu di samping pohon sawit itu irigasi, di samping pohon sawit itu irigasi. Nah seperti itu. Jadi kumpulkan uang sahabat untuk membuat irigasi ya, agar sawit sahabat bisa tumbuh sempurna. Jangan sampai kelebihan air, karena air tidak bisa membuat tanaman sawit sahabat tumbuh sempurna. Nah ini masih kecil karena irigasi tidak sempurna ya, karena seharusnya dibuat seperti itu, di samping irigasi, di samping sana irigasi. Jadi sahabat usahakanlah pinjam dulu uangnya kemana atau bagaimana lah. Saya doakan ya sahabat semua bisa membuat, atau yang
membeli ya, yang membeli lahan ya, pasti nanti usahakan seperti itu, 5 meter ya, 5 meter, 5 meter, 5 meter yang beli lahan ini. Kalau beli lahan pasti ada kan, jangan selain sawit bisa juga ditanam apapun ya. Asalkan dibuat irigasi ya. Kalau kita buat irigasi 5 meter, 5 meter, 5 meter, kita bisa tanam apapun ya. Selain kita bisa tanam sawit, semangka bisa kita tanam, jeruk, sayur-sayur ya, atau kelapa. Jadi banyaklah bisa kita tanam. Oke, kita ambil ya gambar dari jarak jauh. Nah, sahabat semua bisa bandingkan ya. Yang sawit di sana, sawit yang itu pohonnya luar biasa pertumbuhannya. Itu luar biasa pertumbuhannya. Ini sebaya dengan yang itu. Ini sebaya. Nah, ini lihat pelepahnya ya. 2 jari, tidak ada pertumbuhan. Segini-gini aja. Nah, usahakan sahabat ya membuat irigasi, pasti ada perubahan. Nah, di samping saya ini dekat ya. Lihat pelepahnya sekitar 2 jari dan menguning. Nah, sampai ke atas menguning. Nah, ini sahabat bisa lihat ya, dari pelepahnya aja kita bisa lihat pertumbuhan sawit ya. Kalau pelepahnya tidak bagus berarti pertumbuhannya kurang ya. Jadi sahabat semua bisa lihat di video ini ya, pelepahnya 2 jari. Jadi pertumbuhannya tidak. Nah, bisa kita simpulkan sawit yang pertumbuhannya bagus kita bisa lihat dari pelepahnya ya. Kalau pelepahnya bagus sempurna ya pertumbuhannya sempurna. Berbeda dengan sawit ini ya. Ini lihat aja pelepahnya ya kurang bagus. Jadi pelepah yang di bawah sekitar 1 telapak tangan sampai ke atas 2 jari, 2 jari, 2 jari. Kalau sawit yang bagus ya pertumbuhannya, kalau di darat ya, pelepahnya itu lebar, sempurna ya. Jadi mungkin sahabat pasti ada di daerahnya yang sawitnya seperti itu. Baiklah, saya videokan ya bentuk lahan rawa. Nah, inilah lahan rawa ya yang tak pernah kering ini. Kemarau seperti ini juga, musim hujan seperti ini. Nanti saya ambil video yang sudah dibuat irigasi ya. Sahabat bisa bandingkan dan bedakan ya.
ini berair ya, yang di sana nanti tidak ada air lagi. Nah, itu sawit yang ini, yang di sana ini sebaya dengan yang di sana. Ini sebaya dengan yang ini, yang di sana. Nah, itu sebaya juga dengan yang di sana. Jadi sahabat, kumpulkan uang atau pinjam uangnya ya, buat irigasi ya. Kalau misalkan ini yang khusus membeli lahan, misalkan lahan gambut ya, seperti inilah bapak-bapak ya, sahabatku pemula ya. Kalau sahabat tanam, nah seperti inilah bentuk sawit yang hidup di lahan payau berawa gambut. Nah, seperti inilah. Jadi video yang saya buat inilah untuk sahabat semua pemula, jangan sampai rugi. Jangan sampai rugi. Sudah dibeli lahan payau, sudah kebingungan bagaimana cara, air nggak pernah kering, saya nggak bisa tanam apa-apa nanti. Padahal itu rezeki, kita tolak. Cara sudah ada, solusi sudah ada, sahabat. Jalan keluar sudah ada. Nah, sahabat bisa lihat ya, nih sawit yang berada di lahan ini, yang lahan ini payau atau berawa, bahasa sahabat semua bisa apa tuh di daerah sahabatnya apa. Nah, inilah videonya yang sawit hidup di lahan penuh air berawa-rawa. Pertumbuhannya tidak ada ini sama sekali. Ini sudah 5 tahun lebih. Saya ini kan tempat mancing, banyak yang mancing di sini. Saya pernah mancing di sini seperti ini dulu. Sekitar 5 tahun lalu saya ke sini ya seperti inilah. Yang ini sawit ini sempurna pertumbuhannya. Karena kenapa? Tanahnya itu sudah maksimal ya. Walaupun hujan deras, pertumbuhannya tetap ada. Itu selalu mengeluarkan buah. Berbeda dengan ini, tumbuh saja tidak sanggup ya. Tumbuh saja tidak sanggup apalagi mengeluarkan buah. Beginilah para sahabat ya, petani sawit pemuda yang masih muda atau bapak-bapak ya. Jadi buatlah lahan sahabat ya, dengan metode irigasi. Nah, ini ya, ini sahabat bisa lihat yang ini. Nah, inilah. Ini bibitnya bagus. Kenapa saya bilang bagus? Hijaunya sahabat bisa lihat ya, hijaunya luar biasa. Tapi karena lahannya tidak bagus, ini tidak ada pertumbuhan. Nah, itu sahabat bisa lihat, seandainya bibitnya tidak bagus, dia menguning. Jadi bukti bahwa bibit itu tidak bagus. Kalau bibit bagus, kondisi apapun dia hijau. Ini saya zoom ya. Nih, hijaunya minta ampun. Tapi pertumbuhan tidak ada karena berair. Nah, bisa saya bilang kalau yang sudah gede, nah yang di sana tuh, seperti itulah kalau sudah gede, hijau. Nah, itu hijau. Nah, bibitnya bagus, 50.000. Karena kondisi lahan ini tidak bagus, pertumbuhannya tidak ada. Jadi sahabat semua usahakan di pinggir ini buat irigasi
pinggir sawit sana buat irigasi, dan tanahnya itu eh, letakkan di sederet sawitnya. Nah, itu sebaya itu dengan yang ini. Sebaya dengan yang ini, sebaya dengan yang itu. Yang di sana itu mengeluarkan buah, ini tidak mengeluarkan buah. Nah, seandainya dibuat irigasi ya, ini sembuh sawitnya, bisa menghasilkan ya, dan memupuk pun bisa. Kalau seperti ini kita pupuk ketika berair ya, ketika ada air, pupuk itu menguap terbawa oleh air ya. Itu bagaimanapun kita memupuk, pupuknya itu nggak diserap atau terbuang ya. Nah, inilah videonya ya, saya videokan sahabat semua. Padahal lahan ini bagus ya, tapi karena tidak dibuat ya, seperti inilah. Ini contoh ya bagi kawan-kawanku yang sudah membeli lahan ya, bingung mau tanam apa, kondisi tanah berawa ya. Inilah jalannya membuat jalan pintasnya atau caranya ya buat irigasi ya. Dan sahabat yang bingung memikirkan bagaimana saya punya sawit tapi lahannya di berawa atau payau, tidak ada pertumbuhan, bagaimana ya solusinya seperti inilah. Buat irigasi ya pinjam uang dulu sahabat semua. Misalkan ada 1 hektar ya, berikan dulu setengah, jangan dijual. Bilang metodenya seperti ini, kita bagi 2, kamu setengah, saya setengah, pinjam. Setelah itu dia keluarkan modal untuk beko. Nah, seperti itu jalannya sahabat. Misalkan ada 1 hektar atau berapa, bilang sama yang pemodal, kita gali yuk tanah. Saya ada tanah payau, jumlah batang sawit sekitar 60 pokok. Jadi solusi punya saya 60 pokok pohon sawit, kamu 30, saya 30. Syaratnya ya, saya nggak punya modal, kamu gali ya, begitu caranya. Ada cara jalan sahabatku. Nah, ini jarak jauh ya, saya ambil video. Bibitnya bagus kan, hijau, tapi karena lahan kurang bagus ya, seperti itulah. Nah, ini sahabat semua, ini yang bibit hijau tadi. Nah, ini luar biasa bagusnya, mahal ini 50.000 bibitnya. Nah, inilah kalau bibit bagus itu hijaunya minta ampun ya, mengeluarkan buah tanpa dipupuk. Ini berbeda dengan yang itu. Jadi sahabat semua bisa membandingkan ya. Kalau bagus bibitnya itu bagus, cuma karena air dia masam, jadi pertumbuhnya nggak tinggi. Seperti itu aja, dia akan mengeluarkan buah tuh. Mengeluarkan buah karena kenapa? Bisa saya bilang ini sudah kering, sudah surut air. Kalau seandainya seperti yang di sana tuh nggak bisa mengeluarkan buah. Ini karena kondisinya kurang berair ini.
Nah, mengeluarkan buah lah, ukurannya 1,5 meter. Tapi sahabat, bisa saya bilang kalau 1,5 meter, pelepahnya nggak seperti ini. Ini berapa ini? 4 jari. Kalau 1,5 meter itu satu apa nih? Satu telapak tangan kita. Nah, seperti itu. Lebar. Ini sahabat bisa lihat. Walaupun mengeluarkan buah, pertumbuhannya kurang. Bibitnya bagus. Jauh yang seperti di sana tadi. Nah, baik, itulah sahabat semua ya. Ini saya buat video contoh agar sahabat yang mempunyai lahan payau, berawa, gambut, solusinya ya seperti itulah buat parit. Dan ini semua contoh ya, contoh sawit yang tumbuh di lahan berawa atau gambut. Nah, sahabat bisa lihat ini. Baik, kita lihat ya sawit yang sudah dibuat irigasi lahannya. Lahannya itu sudah dibuat irigasi. Oke sahabat semua, inilah ya lahan yang sudah dibuat irigasi tadi. Sahabat bisa lihat. Inilah, ini derasnya hujan seperti ini. Di jaraknya dari sana ke sana sekitar 5 meter. Nah, inilah bentuk ya penampakan di video. Saya buat video lahan yang sudah dibuat irigasi. Cantiknya luar biasa sahabatku kan. Bagus kan terlihat. Nah, ini sudah ada perubahan ini. Dulu nggak seperti sana lah ya. Yang itu pokoknya kecil, pelepahnya kecil. Tidak ada perubahan. Oke sahabat semua, jangan lupa memupuk. Pupuknya tingkatkan. Kalau misalkan semester 1 3 kilo, semester 2 misalkan 5 kilo, semester 1 3 kilo 1 unsur, misalkan 1 unsur TSP misalkan, semester selanjutnya ya bisa menambah lagi unsur yang lainnya. Jadi sahabat semua, kumpulkan uang ya. Kalau udah panen jangan digas, dikumpulkan nih. Nah, inilah ya penampakan dari jarak jauh lahan yang sudah dibuat irigasi. Cantiknya Masya Allah, luar biasa. Nah, sahabat bisa lihat irigasinya bagaimana bentuknya ya kan. Ini ada tanda salib yang lupa diambil, kasihan. Nah, ini dia sahabatku, itu bisa digali lagi lebih dalam lagi agar menghasilkan daratan yang semakin tinggi. Jadi kalau dalam parit atau irigasi, semakin tinggi daratan yang kita dapat, usahakan sampai 2 meter kedalamannya atau 3 meter. Kalau 3 meter nggak kering-kering, kita bisa pelihara ikan. Oke, jangan lupa dukung video saya sahabat. Bagikan video ini ke teman-teman semua ya. Jangan lupa subscribe. Berkah selalu. Terima kasih.